Pemirsa, tahun baru selain membawa semangat baru, tentunya pergantian ini juga membawa tantangan hidup baru bagi masyarakat. Terlebih kenaikan dan juga mahalnya kebutuhan hidup setiap tahun menjadi masalah bagi sebagian masyarakat. Di awal tahun 2022, masyarakat terutama ibu rumah tangga sudah harus mulai mengatur strategi. Pasalnya sejumlah biaya energi pada tahun ini diperkirakan akan mengalami kenaikan. Mulai dari harga gas LPG, listrik hingga BBM. Sejak 25 Desember lalu, gas LPG non-subsidi mengalami kenaikan Rp1.600 hingga Rp2.600 per kilogramnya. Sedangkan tahun ini, kenaikan tarif listrik golongan pelanggan non-subsidi diperkirakan naik dari Rp18.000 hingga Rp101.000 per bulan sesuai dengan golongannya. Selain itu, ada juga wacana penghapusan BBM di bawah RON 92, yaitu premium. Tidak hanya kenaikan harga energi, biaya pendidikan yang menjadi bekal penting bagi masa depan anak juga menjadi tantangan tersendiri. Namun biaya sekolah menjadi salah satu parameter utama pertimbangan para orang tua dalam memilih sekolah untuk sang buah hati. Di Indonesia, kenaikan biaya pendidikan setiap tahunnya mencapai 15 hingga 20%. Mahalnya biaya pendidikan menjadi masalah bagi sebagian masyarakat dan hingga kini menabung menjadi salah satu solusi menghadapi tantangan tingginya biaya pendidikan. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya, tentunya walaupun banyak sekali tantangan yang harus dihadapi, masyarakat harus tetap optimis dan juga bisa membuka banyak sekali strategi-strategi untuk menghadapi tantangan. Tadi ada harga gas LPG yang sudah naik, lalu juga bagaimana tantangan menghadapi peluang lapangan pekerjaan yang mungkin banyak sulit didapatkan oleh masyarakat. Langsung saja kita berbincang dengan sosiolog Mbak Deisy Indira. Selamat siang Mbak Deisy. Selamat siang, selamat tahun baru. Selamat tahun baru Mbak Deisy, semoga selalu sehat. Nah Mbak Deisy, ini mengawali tahun 2022, adakah strategi yang harus diambil oleh masyarakat untuk menghadapi segala situasi yang mungkin tahun ini juga serba tidak pasti seperti 2 tahun ini? Ya, kalau menurut saya pertama yang harus kita siapkan adalah memang ke depannya tantangan tentu saja akan selalu ada dan mungkin saja juga semakin berat. Dan kalau saya perhatikan beberapa hal yang penting ya, selain tadi adalah tantangan ekonomi dalam hal biaya hidup mungkin yang cukup meningkat, sementara juga pekerjaan, lapangan pekerjaan justru menjadi sangat terbatas. Itu juga adalah kesehatan mental. Jadi kita juga harus memperhatikan bagaimana kita sebagai anggota masyarakat itu tetap sehat baik fisik maupun mental. Karena dengan kita kurang memperhatikan kesehatan mental juga, itu juga bisa menurunkan tadi kemampuan kita untuk berpartisipasi aktif dalam kehidupan ekonomi kita atau dalam bidang-bidang ekonomi. Jadi itu yang mungkin perlu kita cermati. Yang kedua adalah juga tentang digital transformation yang sedang digalakkan, transformasi digital yang sedang digalakkan, yang dianggap sebagai salah satu solusi, dan ini harus cepat ditanggapi oleh kita sebagai anggota masyarakat dan pemerintah tentu saja ya. Bagaimana supporting system dari pemerintah baik kepada warga, terutama warga yang rentan dan terdampak secara ekonomi, itu juga harus dibarengi dengan peningkatan kapasitas masyarakat terhadap kemampuan-kemampuan digital gitu atau digital skill. Jadi saya pikir itu adalah 2 hal yang penting harus kita hadapi ya di tahun 2022 ya, karena
ya dalam konteks pandemi kita tidak bisa memprediksi apakah kita akan kembali seperti normalnya zaman sebelum pandemi atau kita sebenarnya justru lebih mengarah pada perubahan ya, perubahan gaya hidup, perubahan pola hidup gitu ya, yang sebenarnya tadi ya hidup dengan kondisi ketidakpastian virus ini. Gitu. Baik, Mbak Desi, tadi menarik adalah masyarakat diajak tuh menjaga kesehatan mental. Bagaimana caranya untuk menjaga kesehatan mental kita, Mbak, sebenarnya secara gampang? Ya, pertama tadi ya, permasalahan-permasalahan yang sifatnya struktural dan sistemik itu memang harus dibantu untuk dipecahkan baik oleh pemerintah maupun oleh anggota masyarakat kita ya, anggota komunitas. Lewat kebijakan-kebijakan pertama, sehingga masyarakat kita ini walaupun di tengah kehidupan yang sulit dan tidak pasti, minimal mempunyai harapan atau masih bisa memiliki harapan. Pertama tentu saja kebijakan-kebijakan untuk supporting system bagi masyarakat yang rentan, baik untuk mengakses tadi pendidikan, kebutuhan pokok gitu ya, sarananya alternatifnya seperti apa, dan tentu saja berikutnya adalah bagaimana untuk bisa mengakses lapangan pekerjaan. Kedua adalah tadi sebenarnya bagaimana kita sebagai anggota masyarakat juga mulai mendesain sebuah peningkatan kapasitas ya untuk bisa kita meningkatkan digital skill kita gitu. Karena ya baik warga biasa maupun yang lainnya kita harus siap ya pada perubahan bagaimana kita bisa memiliki kemampuan digital ya untuk menghadapi ini, sehingga kita bisa berinovasi gitu ya. Harus inovasi dan kreatif ya, Mbak Desi. Inovasi dan kreatif untuk merancang sumber-sumber ekonomi baru. Gitu. Oke, baik. Peluang ekonomi baru. Banyak sekali yang ingin kita bahas bersama Mbak Desi, tapi mohon maaf karena durasi. Tapi tadi sudah diberikan beberapa tips nih dari Mbak Desi untuk masyarakat menyambut tahun ini. Terima kasih Mbak Desi sudah berbincang di Ayu Siang. Sama-sama.